Give me the keys. Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gama. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film India. Dan film kali ini berjudul Blind. Film India berbahasa Hindi yang dirilis pada Juli 2023. Film ini adalah remake dari film Tamil berjudul Netrikan, di mana film ini menceritakan tentang seorang polisi wanita yang buta berusaha mencari seorang pembunuh berantai yang hampir menculiknya. Siapakah pembunuh berantai tersebut dan seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Berlatar belakang kota Glasgow, Skotlandia, film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang polisi wanita bernama Jia Singh yang menjemput adiknya dengan paksa di sebuah klub malam. Karena sang adik mencoba melarikan diri, Jia pun terpaksa memborgol tangan sang adik di mobil. Jia dan sang adik yang bernama Adrian sebenarnya bukanlah saudara kandung, namun mereka sama-sama dibesarkan di panti asuhan. Di tengah jalan, karena Adrian mencoba mengambil kunci borgol di kantong celana Jia, membuat Jia memberontak dan kehilangan kontrol dalam menyetir, yang membuat mobil menabrak pembatas jalan. Jia pun terpental keluar dari mobil dengan wajah yang penuh luka. Sementara Adrian yang masih di dalam mobil karena diborgol, justru meninggal saat mobilnya ditabrak oleh sebuah bus yang melintas. Beberapa tahun setelahnya, karena kecelakaan tersebut, Jia mengalami kebutaan di kedua matanya. Tetapi walaupun buta, Jia tetap hidup mandiri, di mana Jia hanya tinggal di apartemen bersama anjing pemandunya yang diberi nama Elsa. Dan Jia pun sudah mulai terbiasa dengan kehidupannya yang sekarang. Namun sayangnya saat Jia mendatangi atasannya dan meminta agar ia diberikan pekerjaan di kantor, atasannya menolak. Atasannya mengatakan jika Jia kehilangan pekerjaannya sebagai polisi bukan karena kecacatannya, apalagi Jia menduduki puncak di akademi. Dan mereka tidak mungkin memecat polisi sekali berJia hanya karena satu kesalahan. Akan tetapi insiden malam itu, Jia telah menyalahgunakan otoritasnya sebagai polisi dengan memborgol tangan Adrian yang menyebabkan Adrian tewas. Dan itulah alasan mereka tidak bisa merekrut kembali Jia sebagai polisi untuk saat ini. Di tempat lain, terlihat seorang wanita yang diculik dan disekap di sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Esoknya, berita hilangnya wanita tadi disiarkan di TV, di mana wanita tersebut hilang 2 hari yang lalu saat ia pergi untuk berkencan. Berita itu pun didengarkan juga oleh Jia yang sedang bersiap-siap untuk pergi menemui ibu angkatnya di panti asuhan. Tetapi kali ini Jia tidak membawa Elsa karena Jia ingin membuktikan kepada ibu angkatnya kalau ia bisa menjaga dirinya sendiri. Saat tiba di panti asuhan dan bertemu dengan ibu angkatnya, Jia justru kembali teringat dengan Adrian saat mereka masih tinggal bersama di panti asuhan. Hingga pada malam hari, Jia memaksa untuk pulang sendirian. Walaupun ibu angkatnya melarang dan ingin mengantarkan Jia pulang, tetapi Jia menolak dan mengatakan kalau ia bisa menjaga dirinya sendiri. Akan tetapi saat Jia menunggu taksi di halte, tidak ada satupun taksi yang lewat. Saat Jia mengecek smartwatch yang ia pakai,
Ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Namun Jia masih belum mendapatkan taksi. Hingga akhirnya tidak berselang lama sebuah taksi lewat dan berhenti di sana, di mana supir taksi tersebut adalah orang India. Jia akhirnya menaiki taksi tersebut. Karena sama-sama dari India, mereka pun saling mengobrol di mobil. Sang supir yang melihat Jia yang tampak kelelahan, ia pun memberikan air minum kepada Jia. Lalu tiba-tiba Jia terkejut mendengar suara ketukan dari dalam bagasi mobil. Sang supir mengatakan kalau itu adalah suara barang jatuh yang ada di bagasi. Tetapi karena suaranya muncul berkali-kali, Jia pun curiga dan meminta sang supir untuk menghentikan mobil. Tetapi sang supir justru memaksa Jia untuk meminum air yang ia berikan. Tetapi karena Jia melawan, akhirnya sang supir menghentikan mobil dan turun. Jia lalu mengambil barang-barang yang terjatuh di dalam mobil, tetapi ID card-nya tertinggal. Kemudian ia pun turun. Di waktu yang sama, sang supir memasukkan sesuatu ke dalam bagasi dan menutupnya. Mendengar itu, Jia pun bertanya, apa yang ia masukkan ke dalam bagasi karena Jia merasakannya. Tetapi sang supir mengatakan tidak ada apa-apa. Dan justru menyuruh Jia untuk kembali masuk ke dalam mobil. Karena curiga, Jia mencoba menghubungi seseorang. Tetapi sang supir langsung berusaha merampas ponsel Jia, namun Jia melawan. Hingga akhirnya sang supir pergi dari sana karena melihat ada mobil yang datang. Jia lalu melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, di mana Jia yakin kalau sang supir menyembunyikan seseorang di dalam bagasinya. Karena ia mendengar suara ketukan berkali-kali dari bagasi mobil. Tetapi karena Jia buta, polisi tidak terlalu percaya dengan pernyataan Jia. Sementara di tempat lain, terlihat seorang wanita yang disembunyikan di dalam bagasi mobil, lalu disekap di dalam ruangan. Dan ternyata sang supir taksi adalah seorang psikopat yang telah menculik banyak gadis, lalu menyiksa dan membunuh mereka. Dan ia pun kini mulai menargetkan Jia sebagai korban selanjutnya. Esoknya saat Jia mendengar berita wanita bernama Mia yang hilang setelah menaiki taksi pada pukul 10 malam, ia pun kembali mendatangi kantor polisi. Dan polisi yang diperintahkan untuk mengambil pernyataan Jia adalah Kana dari bagian investigasi. Kana juga awalnya meragukan pernyataan Jia, tetapi dengan kemampuan Jia sebagai seorang polisi, di mana Jia bisa menebak tinggi seseorang dari suaranya dan usia dari intuisinya. Dan Jia bahkan bisa menebak tinggi dan usia Kana, yang membuat Kana pun terkejut dan kagum. Kana lalu bertanya, bagaimana Jia bisa yakin jika seseorang yang ada di bagasi mobil adalah Mia? Jia mengatakan, jika ia mendengar dari berita kalau Mia naik taksi dari sebuah klub pada pukul 10 malam, sementara taksi yang ia naiki dari panti asuhan sekitar pukul 10:30 malam, dan jarak dari klub ke panti asuhan sekitar 30 menit. Dan sangat tidak mungkin jika ada dua penculikan terjadi di daerah dan malam yang sama. Itulah sebabnya Jia yakin kalau seseorang yang berada di bagasi adalah Mia. Jia melanjutkan, malam itu karena melihat wanita buta sendirian menunggu taksi, kemungkinan pelaku ingin menculik Jia juga. Karena itulah pelaku memaksa Jia meminum air yang ia berikan, dan mungkin air tersebut sudah dicampur dengan obat bius. Jia lalu memberitahukan Kana kalau supir taksi tersebut adalah orang India. Setelah mendengarkan pernyataan Jia, Kana lalu mendatangi atasannya untuk meminta perintah melakukan investigasi. Walaupun atasannya tidak terlalu yakin, tetapi ia memberikan izin kepada Kana untuk melakukan penyelidikan. Di tempat lain terlihat seorang pemuda bernama Nikhil yang sedang bermain basket
tiba-tiba terkejut saat melihat poster orang hilang yaitu Mia dengan rambut berwarna merah. Nikhil lalu mendatangi kantor polisi dan bertemu dengan Kana dan Jia. Nikhil mengatakan kalau ia melihat wanita berambut merah yang persis seperti ciri-ciri Mia saat dimasukkan ke dalam mobil. Nikhil tidak melihat wajah pelakunya karena ia berada di atas jembatan. Tetapi Nikhil melihat mobilnya, namun Nikhil tidak tahu jenis mobil tersebut karena ia belum melihat mobil seperti itu sebelumnya. Mobil tersebut berwarna hitam, tetapi mobil itu bukanlah taksi. Lalu saat Jia bertanya di mana pelaku meletakkan gadis tersebut, Nikhil mengatakan di kursi belakang. Sementara Jia malam itu berada di kursi belakang. Mendengar itu Jia mengatakan kalau Nikhil hanya ingin mendapatkan hadiah uang. Dan itu membuat Nikhil marah. Ditambah Kana juga mengatakan kalau Nikhil berbohong. Dan lalu Kana mengusirnya dari ruangan. Saat Nikhil keluar dari sana, terlihat psikopat itu pun berada di kantor polisi dan mengawasi Jia. Esoknya Kana dan Jia memulai penyelidikan dengan mendatangi beberapa pangkalan taksi dan beberapa bengkel untuk mencari petunjuk tentang pelaku. Akan tetapi belum ada hasil yang mereka dapatkan. Lalu pada malam harinya, Nikhil yang memang melihat Mia diculik kembali menghubungi Kana. Nikhil memberitahukan kalau ia memang berbohong soal kursi belakang karena ia takut saat melihat kejadian itu dan melarikan diri. Akan tetapi ia tidak berbohong kalau mobil tersebut bukanlah taksi. Dan ternyata saat menelpon Kana, Nikhil sedang diawasi oleh pelaku. Mengetahui Nikhil menelpon dan memberitahukan yang ia lihat, Jia pun berpikir mungkin Nikhil mengatakan yang sebenarnya dan ialah yang salah mengenai taksi. Jia lalu meminta Kana untuk menelpon kembali Nikhil. Tetapi saat dihubungi, Nikhil sedang berada di panggilan lain dan ia sedang berjalan pulang. Tetapi tiba-tiba ia terkejut melihat seorang pria berdiri di ujung jalan dan langsung berlari mengejarnya. Sontak Nikhil pun langsung melarikan diri dari pria tersebut yang tidak lain adalah pelaku psikopat. Namun saat Nikhil merasa lepas dari kejaran pelaku dan saat ia menghubungi Kana, tiba-tiba pelaku memukul kepalanya dari belakang hingga Nikhil pun pingsan. Tetapi untungnya ada orang lain yang lewat di sana yang membuat psikopat itu pun pergi sebelum membunuh Nikhil. Dan Nikhil pun dilarikan ke rumah sakit. Saat Nikhil sadar di rumah sakit, ia justru marah kepada Jia dan Kana karena tidak mempercayainya. Dan Nikhil mengatakan kalau dia tidak akan lagi berurusan dengan mereka. Malamnya, psikopat itu pun mendatangi Jia di apartemennya, tetapi hanya untuk mengembalikan ID card milik Jia. Dan itu membuat Jia ketakutan. Lalu psikopat itu pun menelpon Jia dari luar gedung. Psikopat mengancam akan menyiksa Jia secara perlahan hingga Jia kehilangan keinginan untuk melawan. Tetapi ia akan menghabisi Nikhil terlebih dahulu. Mendengar ancaman tersebut, Jia lalu menghubungi Kana untuk memberitahukan kalau Nikhil dalam bahaya. Tetapi karena Kana tidak mengangkat panggilannya, Jia pun terpaksa mendatangi Nikhil di rumah sakit, di mana Nikhil sedang bersiap-siap untuk pulang. Jia meminta Nikhil untuk tetap di rumah sakit hingga Kana tiba, karena psikopat tersebut sedang mengincar Nikhil. Tetapi Nikhil yang masih marah kepada Jia dan Kana tidak mau mendengarkan Jia dan tetap pergi dari sana. Dan terlihat psikopat itu juga berada di rumah sakit mengawasi mereka. Lalu saat keluar dari rumah sakit,
Terlihat psikopat tersebut menodong Jia dengan pisau dari belakang. Kemudian ia membawa Jia berjalan ke tempat yang sepi. Akan tetapi saat berada di jalan pinggir sungai, Jia memukul psikopat tersebut lalu melarikan diri dengan bantuan anjing pemandunya atau Elsa. Namun sayangnya pegangan Jia terlepas dari Elsa yang membuat Jia hampir terjatuh ke sungai. Dan saat psikopat ingin mendekati Jia, Elsa langsung berlari menyerangnya. Sementara Kana yang panik karena Jia tidak mengangkat teleponnya, ia pun lalu meminta bawahannya untuk melacak nomor Jia dan mengirimkan padanya. Sedangkan Jia saat ingin mencoba pergi, psikopat berhasil menahannya dan menyuntikkan obat bius kepada Jia yang membuat Jia pun pingsan. Kemudian psikopat tersebut membunuh Elsa yang terus menyerangnya. Tetapi untungnya, Kana berhasil tiba di lokasi Jia dan menemukan Jia yang terjatuh pingsan. Melihat Kana datang, psikopat itu pun melarikan diri dari sana setelah membunuh Elsa. Jia akhirnya dirawat di rumah sakit dan Nikhil yang mengetahui kejadian tersebut juga datang ke rumah sakit mengunjungi Jia. Saat sadar, Jia sangat sedih ketika mengetahui Elsa sudah mati. Sementara psikopat terlihat sangat marah karena gagal membunuh Jia, yang membuatnya semakin terobsesi untuk membunuh Jia. Di kantor, Nikhil akhirnya menemukan jenis mobil yang dipakai pelaku dari internet, di mana mobil itu adalah mobil cruiser warna hitam yang sudah tidak diproduksi lagi. Mengetahui itu Kana meminta bawahannya untuk mendapatkan daftar semua pemilik mobil cruiser di kota. Karena mobil itu sudah langka, maka kemungkinan tidak banyak orang yang memiliki mobil tersebut. Setelah itu Kana dan Nikhil pergi ke rumah sakit menemui Jia. Kana pun memberitahukan Jia kalau kemungkinan pelaku bekerja di rumah sakit. Karena dokter mengatakan kalau pelaku menggunakan propofol untuk membius Jia. Dan propofol hanya tersedia di rumah sakit saja. Kana sangat yakin kalau pelaku adalah seorang dokter. Dan pelaku menggunakan mobil cruiser warna hitam yang memang terlihat seperti taksi. Kana meminta Jia untuk sementara bersembunyi di tempat yang aman hingga mereka mendapatkan pelakunya. Jia lalu mengatakan kalau ia akan membawa Nikhil bersamanya ke panti asuhan untuk sementara waktu. Di tempat lain, pelaku terlihat marah saat membaca berita tentang penyerangan terhadap Jia, di mana orang-orang mengutuk pelakunya. Dan psikopat tersebut memang ternyata adalah seorang dokter kandungan di sebuah rumah sakit. Esoknya Nikhil dan Jia pergi ke panti asuhan bersama bawahan Kana. Dan di hari yang sama, ibu angkat Jia membawa semua anak panti pergi untuk kunjungan ibadah dan mereka akan kembali lusa. Sementara Kana bersama timnya memulai pencarian dengan mengikuti beberapa pemilik mobil cruiser. Hingga pada malam hari, Kana menemukan mobil cruiser yang terparkir di rumah sakit. Saat Kana memeriksa, pemilik mobil pun datang. Dan pemiliknya adalah psikopat. Melihat pemilik mobil adalah orang India, Kana pun mulai curiga dan meminta tanda pengenalnya. Psikopat yang mengetahui Kana mencurigainya, ia pun langsung menyerang Kana hingga terjadi perkelahian antara mereka. Akan tetapi Kana akhirnya tewas setelah lehernya disayat menggunakan pisau bedah oleh psikopat. Setelah membunuh Kana, pelaku lalu mengambil ponsel Kana, kemudian mengirim pesan kepada Nikhil untuk mengetahui di mana lokasi mereka sekarang. Setelah mendapatkannya, pelaku langsung pergi ke panti asuhan dan dengan mudahnya pelaku berhasil masuk ke dalam panti dan menemui Jia. Nikhil yang berada di sana langsung menyerang pelaku, sedangkan Jia lari dan bersembunyi di kamar.
Namun pelaku dengan mudah melumpuhkan Nikhil. Kemudian ia pun menusuk perut Nikhil dengan pisau bedahnya. Setelah itu pelaku mencari Jia di kamar. Tetapi Jia dengan instingnya sebagai polisi berhasil menjebak pelaku dengan memukul kepala pelaku lalu menguncinya di dalam kamar mandi dalam keadaan pingsan. Jia kemudian turun mencari Nikhil. Mengetahui Nikhil terluka, Jia berusaha membantu lalu membawa Nikhil keluar dari panti untuk meminta bantuan bawahan Kana. Akan tetapi bawahan Kana ternyata sudah lebih dulu dibunuh oleh pelaku. Sementara di tempat lain, atasan Kana yang mengetahui Kana sudah tewas dan pelakunya adalah seorang dokter, ia pun bersama anak buahnya langsung pergi ke rumah pelaku yang berada di tengah hutan. Ketika sampai, mereka pun langsung mendobrak masuk dan memeriksa di dalam rumah. Hingga akhirnya atasan Kana berhasil menemukan ruang rahasia tempat pelaku menyekap para korbannya. Oke, sir. Halo? Mengetahui jika pelaku adalah seorang psikopat, atasan Kana pun memerintahkan bawahannya untuk mencari lokasi Jia saat ini, karena Jia pasti berada dalam bahaya. Sedangkan di panti, pelaku yang kembali sadar berhasil keluar dari kamar mandi dan mencari Jia. Sementara Jia masuk ke dalam gudang dan membuat jebakan di sana, kemudian memancing pelaku untuk masuk ke dalam gudang. Ketika pelaku masuk dan menginjak air, Jia langsung melemparkan besi dan mengenai pelaku. Walaupun dengan susah payah melawan pelaku, tetapi Jia mampu menjatuhkan pelaku dengan memukul kepala pelaku menggunakan pipa besi. Kemudian Jia mengambil bensin dan menyiramkannya kepada pelaku. Setelah itu ia pun membakar pelaku di dalam gudang. Kemudian ia keluar dari sana menemui Nikhil. Jia yang merasa pelaku sudah mati, ia pun memapah Nikhil untuk masuk ke dalam. Tetapi tiba-tiba pelaku keluar dan langsung mendorong Jia hingga jatuh. Pelaku lalu mencekik dan memukuli Jia. Nikhil berusaha menolong, tetapi karena luka tusukan di perutnya, ia pun tidak bisa berbuat banyak. Dan justru pelaku berbalik memukulinya. Sedangkan Jia sambil merangkak, ia pun mencari batu yang biasa ditaruh di samping tembok panti. Untuk memancing pelaku mendekatinya, ia pun memecahkan kaca mobil yang berada di dekatnya hingga alarm mobil pun berbunyi. Pelaku yang melihat itu langsung mendekati Jia. Mendengar langkah kaki pelaku yang semakin dekat, Jia pun langsung mengayunkan batu di tangannya dan mengenai kepala pelaku, hingga pelaku pun jatuh pingsan. Setelah itu Jia mendekati pelaku, lalu memukuli wajah pelaku hingga psikopat itu pun tewas di sana. Di akhir film, Jia akhirnya kembali ke pekerjaannya sebagai seorang polisi dan ia pun mendapatkan anjing pemandu baru dari Nikhil. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film Blind, di mana Jia dengan kebutaannya berhasil membunuh psikopat yang terobsesi ingin membunuhnya. Sekian video kali ini. Dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.